Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Santo adalah seorang pekerja keras. Ia adalah pemuda jujur dan sopan meski hanya seorang kuli yang pendapatannya tak seberapa. Sifatnya itu membuat ia dikagumi oleh banyak wanita. Salah satunya adalah Rahayu, gadis manis yang membuat pria selalu penasaran dibuatnya. Siang itu Santo sedang memanggul muatan beras di salah satu lapak pasar Dukuh Gedang. "Bu, taruh sini," tanya Santo ke pemilik warung waktu itu. Rahayu yang sedang di warung membeli beras, ia langsung memperhatikannya. Selesai dengan pekerjaannya, Santo langsung bergegas pergi untuk mengambil lagi barang sang pemilik warung. "Neng, apalagi?" tanya pemilik warung kepada Rahayu. "Sudah Bu, ini saja." "Bu, itu tadi siapa yang bawa beras ya Bu?" tanya Rahayu dengan penasaran. "Oh, itu anaknya Mbah Tarjo yang rumahnya di pinggir sungai." "Kenapa Neng? Naksir ya?" Goda ibu pemilik warung. Rahayu pun akhirnya membayar belanjaannya lalu mencari-cari tukang panggul. Tapi di siang hari yang terik itu tak terlihat para pemanggul yang biasanya cukup banyak. Lalu Rahayu melihat Santo yang sedang berdiri setelah memanggul belanjaan pemilik lapak di sana. Mau tak mau karena ia sudah kelelahan, Rahayu akhirnya menghampiri Santo. "Mas, aku minta tolong ya Mas," ucap Rahayu. "Minta tolong apa Neng?" jawab Santo. "Bawakan barang ini ke becaknya Mang Maman ya," balas Rahayu. Santo segera memanggulnya sambil bergumam lirih. "Kalau yang minta tolong cewek secantik ini masih capek pun akan saya jabanin." "Apa Mas?" tanya Rahayu yang pipinya memerah dan malu-malu. Enggak apa-apa kok. Mana saja yang mau dibawa Neng?" saut Santoso. Mereka pun akhirnya keluar pasar menuju becaknya Kang Maman. Berawal dari situ mereka saling berkenalan dan menyukai satu sama lain. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Mereka memutuskan untuk menikah. Prosesnya sendiri dilakukan secara sederhana. Keluarga Rahayu yang sebenarnya tergolong orang berada awalnya menolak pernikahan itu. Namun Rahayu sudah mantap untuk menikah dengan Santo yang hanya anak buruh tani tanpa pekerjaan tetap. Cinta Santo dan Rahayu bagaikan kisah Romeo and Juliet. Mereka benar-benar saling mencintai tanpa mengenal batasan kasta. Bulan demi bulan mereka jalani tanpa ada percekcokan yang serius. Hingga akhirnya kebahagiaan mereka semakin lengkap setelah dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat manis seperti ibunya. Anak itu diberi nama Sarah Aulia Rahma. Gadis manis itu pun tumbuh besar dan semakin cantik. Namun penghasilan Santo sudah tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan puncaknya ketika mereka sedang makan malam, "Bu, Sarah sudah ditanya wali kelas, kapan mau bayar SPP Bu?" ujar Sarah. "Gak ada Nak, sana coba kamu minta sama bapakmu," ujar Rahayu. "Ya nanti ya Nduk, bulan depan insya Allah dibayar," ucap Santo sambil mengelus rambut Sarah. "Tapi Pak," sebelum Sarah menyelesaikan kalimatnya, "Sudah, biar besok Bapak ketemu Pak Guru ya," potong Santo. Karena kecewa, sang anak langsung pergi ke tempat tidur tanpa menyelesaikan makanannya. Di sela-sela tidurnya, Rahayu dan Santo berbincang singkat. "Apa Bapak nggak coba mencari pekerjaan lain Pak? Kebutuhan semakin banyak Pak. Aku juga ingin dimanja seperti istri-istri lainnya. Pakai kalung, makan enak, dan serba ada Pak," keluh Rahayu. "Kerja apa Bu? Bapak cuma bisanya kerja seperti ini. Besok Bapak coba tanya Pak Harto, semoga ada pekerjaan,"
jawab Santo. Siang malam Santo bekerja keras. Apa saja ia lakukan demi mencari nafkah untuk keluarganya. Tak jarang ia berangkat petang hingga pulang saat petang lagi. Tapi itu pun masih tak mampu mencukupi kebutuhannya. Sementara Rahayu semakin berubah perangainya. Tetangganya semakin memanas-manasi dengan memakai perhiasan dan baju baru. Bahkan Rahayu sering dihina seperti ini. Kenapa kok dia mau menikah dengan Santo yang hanya seorang anak buruh tani dengan kerja serabutan yang penghasilannya hanya cukup untuk makan hari itu saja? Hampir setiap hari Rahayu meributkan masalah keuangan. Ia lebih sering marah-marah, bahkan sering menyalahkan anaknya. Rahayu yang dulu dikenal ramah dan baik, sekarang berubah total karena ekonominya tak kunjung membaik. Entah harus bagaimana lagi Santo membahagiakan istrinya itu. Setiap Santo pulang kerja, Santo pasti kena marah. Anaknya juga selalu jadi sasaran Rahayu. Kadang ia dipukul dan disiksa. Setiap hari ada saja yang membuat Rahayu marah, meski karena hal sepele sekalipun. Pagi itu saat Rahayu ke pasar, tak sengaja ia mendengar perbincangan seseorang yang menyebutkan ada tetangganya yang melakukan pesugihan. Hingga terlintas di pikirannya untuk melakukan hal tersebut. Malam seperti biasanya saat menjelang tidur, Rahayu berkeluh kesah kepada suaminya. Kondisinya setiap hari seperti ini. Bosan pak, keluh Rahayu kepada suaminya. Mau gimana lagi bu, bapak sudah berusaha. Bapak kira ibu sudah cukup. Bapak bingung bahas ini terus bu, balas Santo dengan sedikit kesal. Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat hingga Rahayu berucap, kenapa nggak cari pesugihan saja sih pak? Kan bisa kaya dengan instan. Ucap Rahayu dengan marah. Kamu sudah gila ya bu, itu musyrik bu, nggak baik, saut Santo. Ya sudah kalau bapak nggak mau, ceraikan aku saja. Ibu sudah bosan seperti ini terus pak, ucapnya dengan sangat-sangat emosi. Karena rasa cintanya mau tak mau Santo menuruti keinginan istrinya untuk melakukan pesugihan. Setelah mencari tahu ke teman Rahayu, dia menyarankan pergi ke salah satu dukun yang ada di kampung sebelah, dan dukunnya bernama Mbah Waluyo. Keesokan harinya mereka ke sana. Setelah beberapa lama mencari-cari, akhirnya mereka bertemu dengan Mbah Waluyo. Lalu mereka menceritakan maksud dan tujuannya. Jadi begini mbah, hidup saya sudah lama seperti ini mbah. Saya ingin berubah, saya ingin jadi kaya mbah. Punya apa saja bisa mbah, ucap Rahayu. Mudah, tapi syaratnya susah, jawab Mbah Waluyo dengan singkat. Syaratnya apa mbah? Tanya Rahayu. Yang bisa bikin kaya bukan saya, tapi Mbah Paing. Rumahnya di dalam hutan sana, jawab tegas Mbah Waluyo. Di dalam hutan? Saut Santo. Hutan yang dimaksud itu memang terkenal oleh orang-orang yang mencari pesugihan. Di sana ada satu pesugihan yang tidak semua orang mau melakukannya karena syaratnya yang berat. Namun hasil pesugihannya setimpal. Syaratnya yang mengikat dan tak bisa putus itu yang orang-orang hindari. Tapi tidak dengan Rahayu. Ia malah sangat ingin melakukannya karena hasratnya tak terbendung untuk segera hidup serba berkecukupan. Untuk menuju ke tempat Mbah Paing pun sangat sulit. Mereka harus masuk ke dalam area hutan yang lebat dan hampir tak terjamah manusia. Medannya terjal dengan sisi kanan dan kirinya jurang yang curam. Salah satu syarat jika ingin bertemu Mbah Paing harus di malam hari tanpa membawa apapun selain obor yang sudah tersedia di gerbang pintu masuk kaki gunung. Tepat hari Kamis malam Jumat, Rahayu berangkat dengan suaminya. Sementara Sarah dititipkan ke orang tua Rahayu. Mereka masuk ke dalam hutan yang benar-benar gelap gulita. Baru mereka sampai di depan gerbang sudah terjadi hal-hal yang ganjil. Tepat di depan gerbang itu terlihat sosok pocong. Di tengah jalan juga ada yang iseng memegangi kaki Santo sehingga membuat Santo terjatuh.
Kejadian-kejadian terjadi selama perjalanan itu sungguh membuat mereka ketakutan. Namun itu tak menyurutkan niat Rahayu untuk melanjutkan bertemu dengan Mbah Paying. Mereka terus melangkah hingga melihat pohon randu alas yang batangnya ada sosok wanita bermuka seram sedang duduk. Sosok itu mengamati Rahayu dan Santo. "Ikut denganku saja," ucap sosok itu. Namun mereka tetap melangkah ke depan karena menurut Mbah Waluyo, jangan pernah menanggapi siapapun yang mengajak atau memanggil selain Mbah Paying. Akhirnya setelah berapa lama mereka menemukan gubuk yang sangat gelap. Hanya ada obor yang menyala di gubuk yang kecil dan kumuh itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kemunculan sosok tinggi besar yang sedang menggeram dengan mata merah yang menyala dan besar. Sosok itu berkata, "Mau apa kalian kesini? Pergi!" bentak sosok yang menyerupai genderuwo itu. "Maaf, saya kesini mau ketemu Mbah Paying," jawab Rahayu dengan gemetar. "Ada perlu apa?" tanya makhluk itu lagi. "Aku mau kaya, aku mau minta tolong sama Mbah," jawab Rahayu dengan sedikit ketakutan. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Mereka lalu mengetuk pintu, tapi ternyata pintu itu tak dikunci. Di dalam rumah itu banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Anehnya mereka berdua bisa melihatnya dengan jelas. Rahayu pun dikagetkan dengan sosok anak kecil yang tiba-tiba muncul di depannya. Sini, aku antar ke bapak," ucap anak kecil itu. Mereka mengikuti anak kecil itu yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana bau kemenyan tercium sangat menyengat. "Pak, ada orang yang mau minta kaya, Pak," ucap anak kecil itu sambil tersenyum menyeringai. Rahayu sempat terheran-heran karena ia bahkan belum mengatakan apapun, tapi anak kecil itu sudah tahu. "Duduk," perintah Mbah Paying. "Mau minta apa? Mengikat tidak putus atau putus mati satu?" lanjut Mbah Paying kepada Rahayu dan Santo. "Maksudnya Mbah?" tanya Santo. "Tinggal pilih saja, kalau tidak pergi," ucap Mbah Paying dengan tegas. "Mengikat tidak putus Mbah," saut Rahayu dengan cepat. Kesalahan yang dilakukan demi harta dunia sudah menghilangkan akal sehat Rahayu. Ia tak tahu bahwa sekalinya memilih tak bisa diganti atau dibatalkan. "Ikut aku," ucap Mbah Paying. Mereka bertiga lalu pergi melewati jalan setapak yang tadi dilewatinya. Mereka ternyata menuju pohon randu alas. Randu alas adalah pohon randu yang sangat besar. Jika seseorang merentangkan tangannya, butuh 15 orang hingga bisa mengelilingi seluruh batangnya. Di bawah pohon itu Mbah Paying menyiapkan alat ritualnya. Memang di balik pohon ada rumah pondok yang di samping kanannya terdapat sumur dan kendi berisi air. "Kamu mandi di situ. Kalau ada yang ganggu, diam saja dan gak usah digubris," ucap Mbah Paying. Dan benar saja gangguan di tempat itu begitu intens. Namun Rahayu dan Santo mengacuhkannya. Setelah selesai, Mbah Paying memanggil penunggu pohon randu alas itu, yaitu sosok kuntilanak. Rahayu mulai ketakutan ketika kuntilanak itu datang. Santo yang sudah merasa tak nyaman dari awal malah berencana untuk membatalkan pesugihan itu. Namun pilihan itu sudah tidak bisa diubahnya. Rahayu pun semakin bertekad akan melakukan pesugihan itu. Mbah Paying mulai berinteraksi dengan sosok kuntilanak itu. Syaratnya adalah darah anak perempuan langsung dari lehernya. Kalau tidak, semua keturunanmu akan mati. Setiap 15 tahun di bulan Suro, kamu harus memberikan darah baru, lanjutnya. Pasutri itu tak tahu jika syarat itu sifatnya mengikat. Jadi setiap 15 tahun harus mengorbankan satu anak perempuan lagi. Begitu seterusnya, tak terputus hingga selamanya. Santo sebenarnya menolak dan siap menggantikan jadi tumbalnya. Namun yang dibutuhkan kuntilanak itu adalah darah anaknya yang perempuan. "Gila kamu, Bu. Dia anak kita satu-satunya, Bu,"
Kamu kok tega sama anak sendiri sih, Bu? Ujar Santo. Sudah, diam kamu, Pak. Yang penting aku kaya, balas Rahayu dengan geram. Aku sanggup kok, anak perempuanku akan aku sembelih, lanjut Rahayu. Tiba-tiba makhluk itu menghilang, dan semuanya menjadi sunyi dan hening. Mbah Pahing pun hanya termenung tak mengatakan apapun. Cukup lama Mbah Pahing terdiam. Rahayu dan Santo hanya saling memandang. Dengan mata masih terpejam, Mbah Pahing mulai berbicara. Kamis malam kamu harus mengambil darah anakmu, ayam cemani, dan air dari 7 sumur. Mereka pun akhirnya menyelesaikan ritual pertamanya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Santo tak menyangka Rahayu akan tega mengorbankan sang anak demi keinginannya itu. Lagi-lagi karena cinta Santo kepada Rahayu, sekali dibentak istrinya, Santo langsung menurut. Tepat pukul 12 malam, waktu itu malam Jumat, ritual terakhir akan Rahayu lakukan. Santo masih tetap menolak. Dari sore anaknya sudah dimanja dan dibelai oleh bapaknya. Saat itu ketika anaknya minta apapun pasti akan Santo berikan. Rahayu sudah siap dengan semua perlengkapannya. Anak yang sedang tidur langsung dibangunkan dan dibawa ke dapur. Air mata Santo tak terasa menetes. Rasanya sangat sedih akan kehilangan anak semata wayangnya. Namun tidak dengan Rahayu. Ia malah semakin berambisi dan emosional. Bawa ke sini, Pak, perintah Rahayu. Ampun, Bu, ampun, aku salah apa, Bu? Tangis Sarah ketakutan. Kamu mau kujadikan tumbal, teriak Rahayu. Sarah berusaha memberontak, namun Rahayu menamparnya dengan kencang hingga ia pingsan. Diseretnya tubuh Sarah sementara bapaknya hanya bisa melihat istrinya yang begitu tega. Tapi ia tak berbuat apa-apa, seolah terhipnotis karena cintanya yang begitu besar kepada Rahayu. Ikat dia, Pak, ucap Rahayu. Santo mengikat tubuh anaknya di atas meja. Tepat di bawah lehernya terdapat mangkok. Sarah pun terbangun. Salahku apa, Pak? Ampun, Pak, ampun. Tangis Sarah yang membuat Santo tak tega kala itu. Kan tetapi Santo terus mengikatnya dengan kencang. Sudah belum, Pak? Lambat sekali kamu, ucap Rahayu. Kepala anaknya ditutupi dengan kain dan mulutnya juga disumpal dengan kain. Sekali lagi anaknya dipukul oleh Rahayu hingga pingsan. Rahayu mulai menggorok leher anaknya sampai badannya mengejang. Dan terputuslah nafas dari anaknya itu. Terdengar suara mengorok seperti hewan yang disembelih. Pokoknya sangat mengerikan dan ngilu jika dibayangkan. Lalu mayat dari anaknya itu dimakamkan di dalam rumah, tepatnya di dapur. Sedangkan kepalanya dipisah dan dikubur di depan pintu rumah. Entah bagaimana ceritanya hingga tetangga tak ada yang mendengar tragedi memilukan itu. Atau jeritan-jeritan Sarah yang meminta tolong dan ampun. Ketika Santo menguburkan tubuh anaknya, tak terasa air matanya menetes. Ia benar-benar menyesali apa yang telah ia lakukan kepada anaknya itu. Namun berbeda dengan Rahayu, ia malah merasa lega dan sumringah. Aku akan jadi kaya, ucap Rahayu sambil tersenyum seperti orang yang psikopat. Setelah tragedi itu, Rahayu dan Santo hidupnya mulai berubah. Mereka mulai membangun rumah yang lebih besar. Mereka memiliki apapun yang diinginkan. Hari demi hari, harta mereka semakin bertambah. Tetangga pun tak ada yang menaruh curiga karena mereka sering memberikan bingkisan dan bantuan. Apapun yang mereka beli pasti akan dibagikan sebagian ke tetangganya. Rahayu mulai asik dengan dunianya sampai ia lupa akan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan selama ini ia belum dikaruniai anak lagi. Entah kebetulan atau memang makhluk itu yang sengaja membuatnya seperti itu. Singkat cerita, malam itu tepat malam 1 Suro. Rahayu sudah mulai gelisah. Angin kencang seperti berhembus ke dalam rumahnya. Tiba-tiba sosok kuntilanak muncul di hadapan mereka. Kamu tak menepati janji,
teriak kuntilanak itu dengan suara yang mengancam. "Maaf, aku sudah berusaha tapi belum dikasih," jawab Rahayu dengan ketakutan. "Tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa memberikan tumbal, darahmu yang aku ambil," ucap makhluk itu dengan marah. Akhirnya makhluk itu pergi dan berjanji akan kesini lagi. "Gimana ini, Pak? Ibu belum dikasih anak lagi, Pak," ucap Rahayu dengan ketakutan. "Gak tahu, itu keputusanmu dulu. Aku sudah gak bisa ikut campur," ucap Santo dengan acuh. Rahayu mulai kebingungan. Ia bingung dan gelisah bagaimana cara memutus kontrak yang sudah terlanjur mengikat. Ia sempat ke Mbah Waluyo, namun beliau pun tak bisa menolongnya. Ke tempat lain pun juga tak ada yang sanggup. Malam itu adalah malam terakhir untuk Rahayu. Dan kuntilanak itu pun akhirnya datang lagi. "Mana darahnya? Mana darahnya?" teriak kuntilanak itu dengan suara yang serak dan menyeramkan. Sementara itu Santo sedang keluar. Melihat Rahayu yang hanya bisa pasrah, kuntilanak itu melemparnya ke tembok dengan penuh amarah. Berulang kali Rahayu mencoba berdiri dan berusaha lari, namun gagal karena kuntilanak itu tiba-tiba sudah berada di depannya. Kuntilanak itu lalu mencekik leher Rahayu. Ia mengamati wajah Rahayu yang sudah berlumuran darah. Darahnya yang keluar segar dicilati oleh kuntilanak itu. Kukunya yang panjang menggores pipi hingga ke leher, lalu langsung menusukkannya tepat di tenggorokan. Rahayu tak sempat berteriak ataupun meminta tolong. Rahayu yang sekarat merasa sangat kesakitan sendirian. Sedangkan kuntilanak itu dengan rakusnya meminum darah Rahayu yang keluar dari tenggorokannya. Tubuh Rahayu mengejang seperti saat ia menyembelih anak kandungnya sendiri dulu. Rahayu akhirnya tewas di tangan kuntilanak itu. Tapi kontraknya masih belum selesai dan akan masih terus berlanjut. Santo yang baru pulang terkejut melihat istrinya dengan kondisi yang seperti itu. Ia segera meminta tolong keluarga setempat. Keesokan harinya, jenazah Rahayu dikubur di pekarangan belakang rumahnya. Dan setelah Rahayu meninggal, lambat laun hartanya mulai berkurang. Namun kuntilanak itu selalu hadir di rumahnya untuk meminta tumbal. Santo selalu diteror. Siang dan malam ia selalu diganggu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjual rumah itu. Dan setelah kepergian Rahayu, akhirnya Santo pun menikah lagi. Namun teror kuntilanak itu masih tak berhenti. Hingga tak lama kemudian Santo akhirnya mati di tangan kuntilanak itu dengan cara yang sama dengan mantan istrinya dulu. Sementara istri barunya kembali lagi ke rumah orang tuanya. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang seorang ibu yang tak kuat hidup pas-pasan dan dengan tega menumbalkan anak sematawayangnya dengan sangat kejam. Terima kasih sudah menonton video di channel baru saya ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.